Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nurul Afda, perwakilan dari kelompok 8, dan teman saya Tri Wulandari dan Putri Ayu. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen, dinamika, dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyak kasus perilaku warga negara yang kurang baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum usai dengan harapan. Sebagai masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukannya hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Maksudnya ini adalah lebih tajam menghukum orang yang menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah pejabat tinggi dengan mudahnya bebas dari jeratan hukum. Berbanding terbalik dengan masyarakat kelas menengah ke bawah yang terjerat hukum akan diproses sampai habis. Apabila Anda telah menggali dan mengaji sejumlah informasi tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan serta aparatur penegakan hukum, maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegakan hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegakan hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh yang teladan bagi warga negara yang statusnya bukan aparatur penegakan hukum. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran, hukum pihak aparatur menegakkan hukum harus bekerja dengan secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Pelaksanaan The Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan Rule of Law harus diartikan secara hakiki atau material, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Itu terkutip dalam Jati Hartono pada tahun 1982. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologi yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologinya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui perbuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang sengaja, bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita. Namun, implementasi atau penanganan belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi atau penanganan belum mencapai hasil yang optimal,
Sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain komitmen pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan, badan peradilan. Itu terbagi menjadi 4, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negara. Lembaga-lembaga yang saya sebutin tadi adalah lembaga yang punya kewenangan dalam memproses kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum material, di mana proses itu dimulai dari adanya pemberitahuan atau tertangkap tangannya pelaku kejahatan kepada polisi. Lalu, dilakukan penyidikan sampai dengan proses peradilan dengan adanya putusan hakim dan sampai dilakukannya upaya hukum dari salah satu pihak yang tidak menerima putusan hakim tersebut. Semua proses ini dikatakan juga dengan pelaksanaan hukum formal atau emraka dalam hukum. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Nurhalijah. Saya akan melanjutkan materi dari Sivana. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan, badan peradilan, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Yang pertama ada penyelidikan. Penyelidikan merupakan proses yang dilakukan oleh kepolisian pada saat ada yang memberi laporan tentang kejahatan pada saat itu, yang bertujuan untuk mencari bukti yang cukup. Yang kedua ada penyidikan, adalah proses lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Yang dilakukan penyidik di dalam penyelidikan adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi dan terdakwa, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Yang ketiga ada proses peradilan di pengadilan. Setelah jaksa beranggapan berkas dari penyidik sudah lengkap, maka berkas itu diserahkan kepada pengadilan untuk ditentukan hari sidang. Yang ada di dalam proses pengadilan adalah hakim membuka sidang dan menanyakan identitas dan kesehatan tersangka. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, pembacaan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, pledoi, replik, duplik, dan vonis hakim. Dan yang keempat ada pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Setelah vonis hakim dijatuhkan dan terpidana menerima, maka dia akan menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan. Proses di atas merupakan proses di pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri. Kalau seandainya salah satu pihak tidak menerima keputusan yang diberikan oleh hakim, maka mereka boleh menempuh upaya hukum seperti banding di pengadilan tinggi, kasasi, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya kalian pernah nggak sih berpikiran kalau misalkan di suatu negara itu nggak ada yang namanya hukum, apa yang akan terjadi oleh negara tersebut? Pasti akan kacau banget kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penegakan hukum. Tujuannya apa sih adanya penegakan hukum itu? Nah, penegakan hukum itu bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalkan di suatu negara tuh nggak ada penegakan hukum. Pasti masyarakat yang ada di negara tersebut itu akan seenaknya hidup, kayak seperti mereka itu
membunuh atau teroris atau mencuri, itu akan seenaknya dan kacau banget. Selanjutnya, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan terus-menerus. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badannya, dan aparatur penegakan hukum. Nah, di Indonesia kan sudah ada yang namanya perundang-undangan lembaga-lembaga hukum. Sebaiknya masyarakat Indonesia itu mengetahui nih apa sih perundang-undangan itu, isinya apa sih undang-undang, agar hukum yang ada di Indonesia itu berjalan dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.